Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan berbicara mengenai materi cerpen, ya, gitu. Tapi untuk materi hari ini, untuk materi awal, Bapak akan tugaskan teman kamu Saudara Habil untuk memimpin kalian berdiskusi selama 30 menit. Nanti setelah itu akan Bapak lihat hasilnya. Ya, nah nanti akan Bapak lihat bagaimana kalian berdiskusi dipimpin oleh teman kalian. Ya, untuk selanjutnya Saudara Habil siap untuk memimpin? Siap, Pak. Nah, oke. Nah, setelah ini nanti Bapak akan ke tata usaha dulu sebentar. Setelah itu setelah 30 menit Bapak kembali akan melihat hasilnya. Oke ya. Selamat Habil untuk memimpin kegiatan ini. Oke? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dikatakan Pak Fajar, kita akan mulai berdiskusi mengenai materi cerpen yaitu tugas 1. Nah, di sini saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok kecil yang dimana satu kelompok mendapatkan satu pertanyaan untuk didiskusikan sesama anggota kelompok. Nah, kemudian jika kalian sudah menemukan jawabannya, kemudian jawaban itu akan digabungkan dan setelah 30 menit Pak Fajar datang, diskusi saya harapkan sudah bisa selesai. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, dari sini saya akan membagikan kelompok. Dah, Kat. Timun Mas, ada nggak sih cerita pendek di Lengger? Kamu menjadi pohon, orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika hari berubah. Nggak kerasa kita udah 20 menit berdiskusi. Di sini saya akan mencoba bertanya apa saja yang kalian dapatkan selama 20 menit. Apakah pertanyaan dari soal 1 sampai 6 sudah terjawab? Nah, saya minta dari kelompok 1 apakah bisa? Terima kasih. Nah, dari kelompok 2 siapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, terima kasih. Dari kelompok 3? Baik. Dari kelompok 4? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, mengapa dia bisa nampak? Baik. Dari kelompok 5? Baik. Dan kelompok terakhir, kelompok 6? Tepuk tangan untuk kita semua. Bila diskusi kita berjalan lancar, semoga jawaban yang tadi telah dipaparkan oleh perwakilan kelompok bisa diterima Pak Fajar dan Pak Fajar merasa puas dengan hasil diskusi kita. Oke, sudah selesai. Bapak meninggalkan kalian selama 30 menit ya. Kalian sudah selesai? Terima kasih Nabil ya. Coba Bapak ingin langsung hasilnya. Kelompok 1, bagaimana jawaban pertanyaannya? Bapak, itu saya ingin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Jadi siapakah Andi Makassar itu? Ya. Andi Makassar Parengrengnya adalah tokoh yang berasal dari Parepare, yaitu pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah bekas senjata Pareng atau sekarang dikenal dengan kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenterang Rapa, Kabupaten Baru dan Kabupaten Nrekang. Nah, dia itu juga seorang bangsawan dari Kerajaan Sumbawa. Oke, bagus. Yang lainnya tahu ya. Jadi jawaban ini mewakili semuanya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Izin menjawab ya, Pak. Ya. Pertama, nomor 2, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukan dan upayanya terhadap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Ya. Ya, Andi Makassar berperan dalam perjuangan melawan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi perlawanan rakyat, mendirikan organisasi pemuda, dan juga mendukung penyebaran proklamasi dan memimpin perlawanan terhadap kembalinya Belanda. Oke, bagus. Terima kasih. Kelompok 3, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3.
Belanda 26 November 1987 pada umur 68 tahun. Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena kepemimpinannya pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Oke, sekarang kelompok 4 silakan. Saya bisa menjawab pertanyaan nomor 4. Mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Westerling disebut sebagai pelaku genosida di Sulawesi Selatan karena ia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah menghabisi sekitar 40.000 warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Oke ya. Jadi kalian bisa dengar sendiri genosida. Genosida itu adalah tindakan pemusnahan atau penghilangan paksa dari satu kelompok atau satu satu ras. Oke ya. Sekarang untuk kelompok yang kelima, silakan. Baik, apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Special Troepen? DST atau Depot Special Troepen di bawah VNIL adalah satuan khusus andalan militer dari Belanda untuk dikirim ke aksi pembantaian. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Sekarang untuk kelompok 6 yang terakhir, bagaimana jawabannya? Oke, kami dari kelompok 6 mendapatkan soal terakhir yaitu mengapa Depot Special Troepen atau DST atau KRIL dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman. Oke, Depot Special Troepen atau DST atau Kopassus Belanda dianggap kejam karena melakukan sejumlah tindakan biadab seperti yang pertama, merebut Bandara Yogyakarta dan memenjarakan para pemimpin Indonesia termasuk Presiden Soekarno pada awal Operasi Krai pada akhir 1948. Yang kedua, mengusir TNI dari Surakarta dalam operasi terakhir RSP sebelum konferensi meja bundar Belanda Indonesia pada Agustus 1949. Dan yang terakhir adalah terlibat dalam percobaan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Januari 1950 sebagai bagian dari Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh mantan Kapten Raymond Westerling. Sekian, terima kasih. Oke. Ternyata hasil kerja kalian diskusi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bill ya yang saat ini telah memimpin teman-temannya berdiskusi, dan kedepannya yang lain pun akan Bapak tugaskan untuk memimpin seperti ini. Ini adalah salah satu dari bentuk profil pelajar Pancasila yang termasuk ke dalam ranah kemandirian. Oke, terima kasih kepada Nabil. Mari kita lanjutkan setelah diskusi ini kepada materi yang lain yang berhubungan dengan cerpen ini. Terima kasih. Kita buka lagi halaman selanjutnya. Oke.